Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Eko MV Intro. Oke guys, kali ini gue akan Bangsat kau. Kali ini gue akan nge-reaction tentang motor siluman gue yang sekarang ya jadi seperti itulah ya. Oke, jadi di video kali ini gue akan reaction dari awal, dari nol hingga saat ini. Enggak saat ini, sini ini. Oke, jadi begitu gue mau reaction ini. Gue maaf ya kalau suara gue kecil, nggak gede, karena gue bikin kontennya jam 2. Gila, mantap, terniat anjir. Ini juga jerawat, ngalang-ngalangin baik. Oke, jangan lama-lama, kita bahas dari awal guys. Nah, dari awal mula itu motor CB gue itu ya standar kayak orang-orang, bahkan gue sempet ngemodif lampu full dengan variasi lain. Gue habis 1 juta itu full lampu. Itu beda, bukan masih jari-jari, bukan, itu lampu doang, itu lampu variasi. Sampai orang pernah bilang, motornya kayak pasar malam anjir. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sumpah, itu gua nggak bohong. Itu sampai dibilang kayak pasar malam. Oke, di situ gue biasa aja. Biarin lah, biar promosiin gue. Saya kayak gitu aja. Dan ini video gue, motor gue yang kayak lampunya banyak atau rame dibilang pasar malam. Itu video gua itu tahun berapa itu ya, sekitaran tahun 2016 atau 2015, kurang tahu, itu 2017 tahun 2016 kurang tahu. Pokoknya gua di situ pernah motor gua kasih lampu habis 1 juta seperti itu lampunya, rame banget. Itu swear, itu gue nggak nyadar banget sampai dibilang orang, iya gue juga ya namanya juga modif, gue nggak tahu, pokoknya modif ala modifikasi, gue campurin sampai diisolasi itu kaca. Dan juga ini ada lagi, ini foto motor gue yang awal. Nah itu motor awal gue itu kayak gitu. Dan di situ gue beralih lagi, tapi lampu gue nggak bisa ya, tetap ada lampu banyak rame itu, lampu rame itu masih ada tetap. Dan anehnya gue di situ itu mikir lagi, gue ini ditambahin variasi lagi kayaknya apa, gue mikir aki gue soak, itu sempat soak aki gue. Dan gue mikir di situ, aki gue soak. Terus gue mikir, kata bengkel juga kan, kebanyakan lampu ini katanya gitu. Oke, jadi gue ya udahlah, rencananya ganti. Oke, jadi gue mikir lagi, aki gue soak, udahlah kata gue kan, ganti aliran lagi ya kan, ganti aliran. Gue modifikasi ala dibilang load race bukan, dibilang racingan juga bukan. Pokoknya nih ada gue videonya lagi. Nah itu sumpah gue nggak tahu banget gue mau ngapain, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue di situ itu alirannya ya seperti tadi, modifikasi. Gue dulu itu modalin stang jepit ya kan, hanggurai, terus sama knalpot. Nah gue beli
stang jepit dulu yang murah itu ya, CR7 gue mereknya kalau nggak salah, itu masih ingat gue, CR7. Gue di situ beli harga 110, tahu ya di kota lain berapa atau saya nggak tahu, tapi yang jelas gue beli di situ 150 apa 110. Nah terus Hagura yang kayak gitu gue beli 57.000 di sini, tadinya 60, cuman gue nego lagi ya, gue mah gimana ya, lebih murah ya kan, nyari yang murah ya. Sesudah itu gue beli, oke, bread. Nah gue pasang sama gue tuh, gue pasang, terus knalpot gue beli Akrab Profit kalau nggak salah ya, Akrab Profit itu gue beli seharga 800 ribu. Nah di situ gue udah selesai tuh, udah gue modif. Nah udahnya dimodif segitu, oke, gue jalan-jalan tuh, sempat gue kecelakaan, kecepatan di kilometer 110, gue menghindari orang nyebrang itu, jadi orang nyebrang dia bawa triplek. Nah yang posisi gue itu lagi kecepatan segitu, dan di depan gue nggak tahu, dia juga nggak ngeliat gue, nggak ngeliat kanan kiri, asal nyebrang. Kalau gue lagi ngevlog pasti ke video dah, cuman gue lagi nggak video aja. Gue lagi nyebrang, gue juga posisi salah, lagi ngebut-ngebutan, padahal itu di jalan, emang jalan raya sih, cuman posisi gue ngebut banget sih kayaknya, itu 110. So 110 gue ngebut, dia itu bawa triplek, 2 orang, depan sama belakang. Nah jadi gue posisi ngehindarin yang belakang, apa yang depan. Dia nyebrang itu, padahal yang belakang udah nahan tuh, cuman yang depan nggak mau jalan aja. Akhirnya gue banting setir, brak, udah ambruk motor itu, sampai pindah ke jalan lain. Jadi dari arah sana bisa arah ke sini, motor itu pindah jalur, gue juga pindah jalur. Sumpah di situ gue shock, untung banyak yang nolongin. Sesudah itu gue ganti kaca lampu, terus sama kaca lampu pecah, terus sama stang gue beli lagi yang warna emas. Dan Hagurat gue juga, Agurat sorry gue nggak tahu, pokoknya itulah yang buat di setang itu ya, yang kayak gini. Nah itu patah, dan gue nggak tahu kemana hilangnya. Bukan patah nggak apa-apa sih, patah ya kan, cuma masalahnya langsung hilang di jalan gitu. Gue nggak tahu mental kemana. Oke, udahnya gitu. Habis itu gue masih mikir lagi, motor gue dandanin semua, kaca lampu, stang gue ganti standar awalnya, terus gue ganti lagi stang jepit warna emas merek CR7 lagi, seperti itu. Terus modalin stang sama modalin itu. Nah kaca lampu udah gue berhenti modifikasi di situ, cuman ganti stang doang. Gue bawa lagi. Akhirnya gue main ke Cilegon. Nah di Cilegon gue posisi motor distandarin. Nggak taunya ada teman gue yang mau yang naik di motor gue. Pas naik ngejajal kan, orang biasanya naik langsung ngejajal, standar dinaikin ya kan, yang memang orang mau ngejajal kan, enak gak sih gitu. Dan sesudah naik dia lupa nyetandarin, akhirnya jatuh blek, penyok. Oke. Itu gue penyok, gue udah paleng sama teman gue, namanya juga teman, jadi gue nggak mau minta ganti rugi. Gue juga membayangkan udah biarinlah, namanya juga teman, nggak apa-apa. Dan di situ gue tetap pakai itu stang miring gini ya, gue bawa pulang. Besokannya gue ganti pakai stang standar. Nah disitulah awal-awal gue modifikasi
CB jari-jari minimalis. Oke, yang belum tahu CB jari-jari gua yang sebelum nih ada gua videonya. Kesempurnaan rasa cinta seseorang. Kayak pernah nggak ketika kita mencintai seseorang, tapi seseorang itu sudah memiliki pasangan. Terus? Tapi karena si cowok ini pejuang cinta sejati, akhirnya dia merelakan dengan seseorang itu, tapi dia tahu bagaimana caranya membahagiakan walaupun tidak bisa memilikinya. Itu motor CB gue jari-jari minimalis. Waktu awal-awalnya belum tahu modifikasi, cuman modal pelek jari-jari, spion karbon, detail decal gue make custom sendiri. Jadi gue make custom sendiri itu dari stripping beat ya, motor beat, cuman gue custom itu kalau nggak salah beat karbu. Jadi itu posisi stripping itu yang dibuat bodi belakang, jadi di tangki gue potong, gue rapiin lagi biar agak sama. Dan di bodi pakai bodi depan, gue pasang di bodi depan gue juga. Bodi belakang yaitu gue custom juga, gue potong-potong pakai cutter. Dah hasilnya seperti itu. Dan gue modalin spotlight kuning, mika, dan RPM. Dan kalau lu belum pada tahu channel gue yang pertama nih, nah itu channel gue yang pertama, lu tonton dari awal, jangan di subscribe, mending yang ini di subscribe nih. Subscribe dulu, subscribe. Oke, subscribe dulu, gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Di subscribe, dipencet. Nah, thank you. Oke, di situ gue lihat kayaknya cakep nih motor nih, pakai pelek jari-jari. Gue dulu beli pelek jari-jari tromol no name atau nggak ada nama, dibilangnya nggak ada merek, dan jari-jari TDR karat. Wajar atuh, dulu emang orang kepengen banget punya CB jari-jari minimalis. Ya alhamdulillah sekarang jadi penggemar. Di situ gue udahnya ganti pelek itu ring merek DBS Bubut, dan jari-jari TDR tromol no name. Di situ gue modifikasi mulai awal-awalnya. Ban Comet belakang, depan FDR, ukuran 60 per 80, belakang 70 per 80, 90 per 90 Comet. Oke, di situ gua udah posisi istilahnya motor agak kenceng ya. Gua sekarang pas di situ juga gua modalin injektor 8 volt. Kalau yang belum tahu nih, nah itu injektor 8 volt. Di situ gua beli harga ya segitu. Segitu nggak tuh? Oh. Nah di situ gue beli harga segitu, terus gue pasang di CB gue. Nah di situ awal-awal motor gue agak kenceng, kata gue tenaga nambah. Kalau emang orangnya suka kenceng-kencengan, itu bisa gini-gini, gini-gini. Bukan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah gitu, oke. Nah sesudah itu gue ganti modif lagi, modalin pelek nih, ada nih fotonya. Nah itu gue modalin pelek warna emas. Itu bukan ring emas sih, cuman cat. Gue dulu dicat sama gue jadi warna emas, dan udahnya ganti jadi warna emas. Terus gue modalin stang jepit, gue copot tuh stang standar, gue ganti stang jepit merek Reader It, dan sampai sekarang itu stang masih nempel. Itu pengalaman gue.
Dan itu gue insya Allah sih nggak bakal gue jual. Kalau emang gue ada duit lagi, gue pengen beli KTT. Kalau nggak stang 15 derajat, itu mau gue pajang di situ. Ini di sini nih, itu di situ ada ring sertifikat komunitas dan kembang kontes. Nanti mau gue pajang di situ. Kalau nggak percaya nih lihat. Nah, udah. Itu gue mau gue pajang di situ satu-satu kanan kiri. Nanti kalau insya Allah ada duit ya. Dan di situ gue posisi udah modif setang, terus pengereman selang make merek CRG bukan Morin. Gue dulu belum tahu Morin, harganya tahu sendiri harganya lebih mahal, jadi gue beli yang CRG. Dan di situ juga gue udah ngarbonin baut blok nih, nanti ada fotonya. Nah itu baut blok gue karbon, dan gue karbonnya juga Scotland bukan celup. Dan ada lagi body belakang sama body depan itu karbon celup asli, celup bukan Kelvar tapi ya biasa, karbon biasa tapi celup. Dan knalpot gue udah make kau Purbalingga bukan kau asli ya, kau Purbalingga. Dan di situ juga gue udah make standar bebek biar agak ceper. Gue stoknya gue nggak turunin habis. Gue kapasitas paling ada segini nih, berapa tahu lah ini ya, segitulah atau segini nih, soalnya gue ngukurnya dari jari ke sini sampai sini. Dan udahnya gitu gue udah modif itu, oke, udah gue pasang bret, gue ganti aliran lagi. Sesudah itu gue pakai Scotland ini. Nah itu motor gue awal Scotland jadi warna pink. Itu gue modif habis, oh ya, yang tadi itu yang warna putih itu full karbon terus itu segala rupanya, gue itu habis 1 jutaan dari pelek. Kalau pelek gue beda lagi itu ya kan, ceritanya beda lagi. Pokoknya semua bisa 1 jutaan. Selang Morin 85 dan standar 35.000. Terus sama apalagi itu sama tadi itu karbonan, semua total habis 150. Oke, nah itu nanti kita hitung sendiri total ada di sini nih. Nah di sini, nah ada di sini ke bawah masa ya ke atas ya kan, nggak mungkin. Oke, sesudah itu gue ganti pakai Scotland. Body itu Scotland warna pink habis 450.000. Dan mamangnya teman saya juga, jadi di situ dikasihin bahan merek apa tahu itu lupa. Pokoknya yang bagus itu kata abangnya Infinity. Ya Infinity kalau nggak salah. Itu bahannya bagus juga. Harganya juga berbeda, atau bisa 500-an. Cuman emang bahan itu barangnya nggak ngecewain. Pokoknya dijajal aja. Kalau emang kalian pada belum mau dicat takut ketilang, mending di Scotland. Kalau emang lagi pengen modifikasi, ini di Scotland. Nah udahnya di Scotland warna pink itu gue ganti pelek DFT ya, jari-jari tuton atau rimbaud dibilangnya, jari-jari rimbaud sama ring DFT belakang, depan ring Rossi. Merek ini dia nih peleknya, ada di atas, bentar ya. Oke, ini ringnya nih, ring Rossi ya, tuh kelihatan nggak? Mana tuh? Nah tuh ya kan, ukuran
Rossi ukuran 140 per 17. Ini saya beli ini harga 185.000, dan sesudah ini beli gue beli jari-jari 150, dua depan belakang. Oke, depan belakang, jangan salah dengar, nanti dikira satu mahal banget, mending buang. Oke, gue di sini beli ini 150. Gue beli ring DFT 200, ring DFT plus bubut. Nih fotonya. Nah itu gue beli ring DFT bubut kena harga 200 dari temen gue, dan jari-jari 150 gue pasang brake. Biaya masangnya habis 55.000 satu pelek. Itu satu pelek 100 satu pelek jadi 110. Dua pelek jadi 110. Oke, sesudah itu gue modif itu rek, gue ganti gear punya Supra, merek vintage apa ya, pokoknya ada di sini. Nah itu mereknya nggak tahu. Pokoknya gue beli gear harga 110 itu seset ya, depan belakang. Gue nyesel banget beli itu seset, sumpah. Tahu gitu gue beli gearnya doang. Gue beli gear gear depan sama seset pokoknya kan, sama rantai 110. Pas gue coba di motor gue gale, cuman bisa gear belakang doang. Doang bisanya, gear depan rantai juga nggak bisa, soalnya kependekan. Oke, sesudah itu gue modif itu, lalu gue ganti aliran lagi, gue modif siluman yang ini. Nah itu gue body belum gue skotlet, dan juga belum gue karbon depannya. Itu udah karbon, cuman karbonnya agak burem, nggak kelihatan karena itu karbon lama. Jadi dia itu ngarboninya, kalau sekarang ini kan dop langsung timpah karbon hitam, warna hitam atau ya dop, kurang tahu, pokoknya dicat jadi hitam terus dicelup karbon ya kan. Kalau dulu beda, itu warna kuning dicatnya terus ditimpah karbon, jadinya kayak gitu. Dan sesudah itu gue body juga itu putih lembayung plus glitter, campur glitter. Jadi glitternya terlalu banyak, jadi ya begitu. Itu body putih lembayung. Di situ gue kurang menarik, soalnya nggak pantas body gue warnanya pink ya kan. Terus itunya ya tau lah, pusing gue mikirnya. Nah yaudah, udahnya ganti ring lagi. Bukan, ganti apa sih? Ganti warna body jadi pink sama karbonan. Habis 100 enggak 101 lebih 235.000 sama karbonannya. Karbonnya juga skotlet, itu bukan celup ya. Kalau dicelup bisa, cuman sayangnya lagi pengennya di skotlet atau cuman nanti kalau ada rezeki lebih insya Allah karbon. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, di subscribe atau. Nah udahnya modif itu, terus gue beli decal jamet. Jadi itu inspirasi dari teman-teman gue yang bilang motor gue dulu kan dimodelin sama cewek-cewek jamet di mana, di Bona. Nah di situ gue dulu dimodelin sama jamet-jamet. Ya udah pasrah ya kan. Dan akhirnya temen gue bilang, udah sih motor jamet mah jamet, banyak yang bilang gitu. Akhirnya gue tergeliur tanda guys. Nah ya udah, gue
okein, gue mesen di 3SC. Nah ini nama IG-nya ada. Nah gue di situ beli stripping, dinamain stripping aja ya, jangan detail ya, kurang paham aku, jamet. Nah di situ ada foto cewek, nggak tahu itu om orangnya yang bikin foto ceweknya atau pinter. Makasih ya om ya buat om kalau yang nonton ini. Pokoknya di situ gue sampai sekarang masih bagus sih, nggak luntur sama sekali. Soalnya emang bahannya bagus, sumpah bagus, harganya murah banget di Shopee. Soalnya gue pas lagi mesen itu HP-nya hilang. Nah jadi HP hilang, maaf, jadi kalau nggak bisa ada di deskripsi ya, maaf ya, maaf banget, maaf banget. Jadi gue di video di video sebelumnya itu kan gue nge-review tentang stripping juga. Nah gue beli itu stripping harga 110 ya kalau nggak salah ya, 110. Gue beli detail semua full, oke, gue fullin. Itu stripping juga buat CB, jadi itu body CB depan kan modelnya loncong gini nih, modelnya nih seret gitu ya kan, kalau nggak salah lebih lah, pokoknya modelnya kayak gini, segitiga gitu. Jadi segitiga itu gue potong. Nah di bawahnya itu ada gambar ceweknya. Nah ceweknya gue taruh di kepala depan, dan body tulisan Jamet itu biasanya kan ada di body, model kan gini nih, segitiga setengah separohnya body situ gitu. Gitu guys. Jadi ya gue pasang, alhamdulillah cocok. Dan lampu depan itu gue karbon lampu proji juga. Dan yang sekarang ini, waktu itu gue juga pernah, sesudah itu gue tuh beli pelek Supra 125 yang neo, yang helm in juga bisa, neo juga bisa. Soalnya itu asnya sama, yang as depan sama kayak punya LCB. Jadi gue beli harga 400.000. Enggak, 400.000. Oke, gue beli, gue cat sama gue repaint gold. Habis pokoknya total itu 500 ribuan lebih, anggap aja 500.000 ya. Nah udahnya di pilok warna gold, gue pasang terus gue make itu piringan Nissin gue beli harga 100 ribuan sama ongkir 100 ribuan. Terus sama apalagi itu tadi lupa, kaliper Brembo gue beli 135.000 sama ongkir. Dan sesudah itu gue habis itu beli, udah sih ya, sama apa lagi itu, udah sih kayaknya ya, udah itu filter. Oh ya, filter samping kanan kiri itu kan karbon tuh. Nah yang ini ya, yang itu gue habis beli total itu gue beli ngarbonin 270.000. Dan sesudah itu gue modif lagi pakai kaliper Brembo. Dan yang sekarang yang ini brake, nah yang itu brake kan ada suara brake-nya. Itu gue beli pelek Satria F, tahu model baru, tahu model lama, tahun 2013, tahu berapa ya, kurang tahu lah. Pelek Satria F gue beli harga 250. Terus gue cat silver. Terus itu udah bonus ya, itu sumpah murah banget, 250 plus piringan masih tebal. Itu 250. Oke banget, swear. Gue cat silver. Pokoknya total habis semua itu, pelek itu habis 280-an lah. Soalnya gue beli pelek silver doang, nggak tanpa clear tuh.
saking murah-murahnya ya kan, motor jamet tapi murah, awet, empem, tapi mantap, gak malu-maluin. Dan gue bukan beli cat pilok buat milokin arem. Itu arem gue bolongin juga ya, gue bolongin, jadi gue agak kedepanin tuh tempat dudukan asnya itu, jadi biar agak ke dalam. Itu gue bolongin, terus sama itu ngecat abis berapa botol kurang tahu, abis 450.000 arem stok depan, terus sama pelek tuh habis 450.000. Sama ngebersihin krep ya, ngebersihin itu, terus sama motong spakbor, sama ngebolongin hiasan lah istilahnya kan, buat hiasan. Pokoknya itu di temen gue sendiri ya, alhamdulillah. Dan akhirnya sih insya Allah kalau ada rezeki makanya di subscribe, please di subscribe, dan jangan lupa di like atau masih subscribe doang. Itu insya Allah gue mau ganti warna ungu, insya Allah kalau emang ada rezeki ya. Semoga aja di video kali ini gue akan benar-benar pengen mau modif motor gue itu seperti ungu janda. Insya Allah ya, kalau emang bener subscribe-nya sampai 1 juta subscriber, kalau ada rezeki gue akan ganti warna jadi ungu. Makanya di subscribe dan jangan lupa di like-nya, karena dilihat di subscribe nanti pasti akan ada video yang namanya di cat body, bukan skotel lagi. Oke, sesudah itu gue pakai Monel ya. Oh ya, Monel Pro Ball gue beli berapa ya itu ya? Monel Pro Ball gue beli 35.000 dua atuh. Bagus, murah, lagi diskon. Sekarang harganya 24.000-an. Pokoknya dulu itu waktu itu gue beli 35.000 sesetnya, dua atunya buat Monel Pro Ball. Terus sama jok itu gue beli 350.000. Mahal ya jok itu ya. Tahu entah kenapa mahal tuh. Nah udahnya semua itu gue awalin terus sampai sekarang. Oh ya, dan sekarang nih fotonya nih. Nah itu ya pemanis rangka itu, oke maaf, itu pemanis rangka, bukan beli online atau gimana. Jadi itu gue bikin sendiri, dan itu dari aluminium, jadi tipis bahannya. Kalau emang pengen atau kalau pengen beli aluminium, nyari yang agak tebel ya, gue saranin, soalnya itu agak tipis banget, jadi dia cepet geol gini, tapi nggak geter sih, swear nggak geter. Cuman kalau kena paha itu, kena celana atau gimana ya, dia itu ngikut gitu, jadi menyok, jelek. Saya juga mau ganti pakai aluminium yang agak tebelan, jadi biar kesannya itu bagus. Dan insya Allah sih pengen tak bolong-bolongin biar ya ala-ala gitu. Oke, sesudah itu udah sih ya kayaknya. Udah tuh, bener udah. Yakin udah sih ya. Udah segitu aja. Oh iya, dan yang sekarang ini mesin gua udah pakai Velocity, merek biasa ya, merek apa sih, abal-abal lah ya, yang harga 18.000-an di online, bukan di sini. Kalau di sini mah mahal. Terus sama injektor pakai 8 hole tetap, terus di lemer ya, injek throttle body gua di lemer agak gede dikit, itu juga pakai feeling. Aduh ya Allah, pakai feeling, bukan video lagi, bukan pakai pengukur ini atau itu, bukan, itu pakai feeling.
Dan jadi ya segitu aja video gua, kurang lebihnya. Kalau emang masih ada yang mau dipertanyakan, oh ya, dudukan nih buat kalian semua yang nanya, itu dudukan bang habis berapa bang? Itu gue dudukan habis 100.000 doang, dudukannya doang, bikin dudukan, bukan nama rangka ninja, bukan. Jadi itu gue habis 100 ribuan di apa ya, jadi itu kan rangka tuh kepala dicopot, nah rangkanya itu kita pasang, kita las dudukannya, dia jadi pakai besi ya, pakai besi baja dia di rangkanya itu tebal. Nah itu buat masuk kepala ninja, bukan kepalanya, kepala rangka ninja. Jadi dia di kepala ninjanya itu ada palang dua, ada bolongan dua. Nah itu dimasukin, terus kita bor besinya baja itu, jadi biar ada tempat bau. Nah di situ pokoknya ada video sebelumnya nih di sini. Nah ini itu video pertanyaan kalian yang sesungguhnya. Oke, udahnya itu udah kali ya, nggak ada yang mau dibahas lagi. Oke, ya segitu aja video gua, kurang lebihnya ditanyain aja di dalam komentar biar ntar aku jawab. Kalau emang pengen kalian tahu motor gua, nanti gua kasih tahu video sinematik lagi, sinematik di akhir video. Oke? Sampai jumpa lagi dan gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gua sampai akhir. Gue ucapkan semoga kalian panjang rezekinya dan dipermudahkan rezekinya, panjang umur, sehat selalu. Oke? Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.